Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang saya hormati seluruh guru-guru ada satu tidak aku juga menyampaikan guru TK adalah anak hormati harus murid-murid bila santri madrasah ibtidaiyah mulai dari awal kelas 1 sampai kelas 6 Astroyo TK dan nama hormati. Pertama, yang paling utama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT. Diberi hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Hingga sampun hari mampu memberi kesempatan Office Budaya Solo Indonesia kepada kita semua hingga pada hari yang telah ini kita semua dapat berkumpul. Terima kasih menjadi dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka memperingati Omribus Sasi Panggilan Bumbo Sasi Orang Awal memperingati lahirun junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahagia selawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita harapkan barokahnya di dunia dan berbudi syafaat ayat pertolongannya nanti di dunia. Yang kami hormati para asatidz, para guru, wali khusus kami dan pun Bapak Wakil selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah yang kami hormati. Pagi hari ini Madrasah Ibtidaiyah akan mengadakan satu peringatan di mana peringatan tersebut peringatan yang wajib kita hormati karena bagian daripada bentuk kita itu hormat kepada junjungan kita tidak lain adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ini anak-anak kayaknya tidak kurang untuk pembahasan mengenai Kanjeng Nabi itu tidak kurang. Karena di itu kan masalah pelajaran agama atau agama itu lebih bercukup. Beda dengan contoh di sekolah dasar yang notabene pelajaran agama cuma satu. Tapi kalau di MI itu masalah agama itu banyak. Kayaknya cukup dari jalan guru yang nantinya menjelaskan siapa itu Nabi, terus silsilah atau keluarga Nabi sampai beliau diutus menjadi seorang Nabi sampai nanti beliau sehat alias meninggal. Coba mulai dari kelas 6 dulu. Kelas 6 dulu, kelas 6. Ngertos Kanjeng Nabi Muhammad ngertos. Mundur jelakan. Kanjeng Nabi niku putrane sinten? Abdullah. Abdullah niku putrane sinten? Abdul Muthalib. Sanggangane ngerti. Berarti kelas 6. Terus kelas 5, kelas 10. Coba ulangi lagi. Nabi Muhammad niku putrane sinten? Abdullah niku putrane sinten? Abdul Muthalib.
Terus ibune Aminah. Seandainya diperkenalkan Islam itu tahu siapa itu Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi Muhammad itu bukan urusan kakek ini lima. Walaupun mungkin ada yang kenal sampai silsilah sampai rangkuman urusan usul sama yang lain. Tapi seandainya anak didik dari bodoh itu kenal dengan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terus coba saya tanya lagi, beliau itu dilahirkan pada tanggal berapa? Coba yang kelas 6 ini, Kanjeng Nabi itu dilahirkan pada tanggal berapa? 12 bulan Rabiul Awal. Kalau tahunnya disebut dengan tahun itu ada sejarahnya. Mengapa kita diperintahkan atau wajib sebagai umatnya guna untuk memperingati, guna untuk hormat adanya hari lahir daripada Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Muhammad itu termasuk Nabi yang nantinya membawa rahmatal lil alamin, rahmat kanggo sekabehane alam. Mulane lahir bae wis diperingati karena lahir Nabi kabeh wis gawa rahmat kepada semua alam. Niku awal-awal ini, tapi mungkin kalau yang nanti saya tekankan ini karena pembahasannya tentang anak didik, karena tentang ini tanggal-tanggal yang masih duduk di dalam sekolah. Nanti yang saya tekankan adalah mengenai etika atau adab sebagai seorang murid atau adab seorang santri kepada seorang guru. Karena Nabi Muhammad itu diutus tidak lain guna untuk menyempurnakan akhlak. Nabi diutus itu tidak lain guna untuk menyempurnakan adab alias tata krama. Mulane umat itu dulu tata krama, khususnya murid-murid apa paling ini sing pelajaran agama itu kata. Seorang murid, seorang santri kudu duweni adab terhadap seorang guru. Coba ini yang kelas 5, kalau kelas 4 coba bapak yang lain masih terlalu tinggi. Kelas 5, ada kelas 6. Nek jenengan mantul kali gurunya bahasa udah bahasa, ya itu tingkatkan karena sebagian daripada adab aja nimbalinya sembarangan. Niku seorang santri, seorang murid kudu duweni adab tata krama seorang santun terhadap seorang guru. Karena khususnya ini kelas 6 yang nantinya sebentar lagi itu nanti akan keluar dari madrasah ini. Sangga-sangga kalian keluar itu dalam keadaan baik, tidak meninggalkan dalam jejak yang jelek. Makanya diperbaiki. Kalau kemarin ketika masih kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5 contoh akhlaknya kurang baik, karena ini sudah kasihan, diperbaiki akhlaknya, tata kramanya, adabnya terhadap seorang guru. Terhadap guru kalian yang telah mendidik kalian mulai dari kalian di sekolah di sini sampai 6 tahun, 7 tahun. Makanya kalau kalian di sekolahan itu orang tua kalian siapa? Pak guru sama guru. Kalau di rumah dari orang tua kalian yang telah memberikan uang saku gajinya 5.000 atau memberikan makan setiap hari, itu orang tua kamu yang telah melahirkan urusan memberikan nafkah kepada kamu. Tapi ketika
ada guru. Contoh dari segi bicara, contoh dari segi berjalan, contoh dari segi bertanya, harus wajib hukumnya amanat, patuh, terus hormat terhadap seorang guru. Karena nanti dalam pelajaran agama nanti ada syarat seorang murid biar nanti bisa menjadikan seorang santri atau murid itu sukses dalam belajarnya. Itu ada 6. Jadi dalam satu agama dijelaskan seperti ini. Kalau yang sudah ngaji akhlak kayaknya ketemu. Alala tanalul ilma illa bisintatin satu bikaan asmuhika bibayanin tukakun wakir sun wasdibarun wakurotun wakurizanani wakir syadrustani. Oke 6. Dimulai ini sebagai seorang santri murid diingat-ingat 6 syarat biar nanti bisa menjadi wasilah kalian semua menjadi murid atau santri yang sukses. Di antaranya 6 syarat tersebut. Pertama, harus pandai-pandai mengatur waktu. Dukakun itu maknanya cerdas atau pandai. Harus bisa pandai mengatur waktu. Mana waktunya belajar, mana waktunya guna untuk jajan, dan mana waktunya guna untuk tidur. Kalau di sekolahan, kalau sudah masuk kelas berarti waktunya belajar. Kalau istirahat berarti waktunya belajar. Jangan sampai ketika masih di dalam kelas sisa selesai belajar malah makan jajan. Itu tandanya tidak sesuai. Makanya harus pandai-pandai mengatur waktu. Terus nomor 2, sawise dukakun wakil sun. Hirsun maknanya apa? Loba aliyatin cinta. Harus ada kecintaan terhadap ilmu. Coba, ini kelas 6. Saya tanya yang kelas 6. Pelajaran apa yang kamu sukai? Yang kelas 6. Pelajaran apa yang kamu sukai? Oh, matematika. Ngerti? Baca. Sama namanya. Kami di situ. Nama. Apa? Gambar. Pelajaran apa yang kamu sukai? Matematika senang. Oh, matematika senang. Oh, ngerti. Matematik. Pokoknya semuanya, bukan hanya satu pelajaran, tapi semuanya harus kita cintai. Walaupun nanti ada terfavoritnya, tapi semua pelajaran harus kita cintai. Karena itu syarat biar nanti menguasai suatu ilmu, syaratnya harus ada rasa hirsun, maknanya adalah cinta. Sawise hirsun mana? Lanjutan apa? Wastiba, kudu sabar. Contoh yang kelas 6 mulai berangkat jam 7, nanti pulangnya jam berapa? Yang kelas 6 hari biasa pulang jam itu jam 1, kan suwe kan. Belajar mulai dari jam 7 sampai jam 1. Tapi tetap harus sabar. Kalau kelas 5 pulangnya jam 12. Lebih gridnya digunakan. Tetap sabar. Walaupun nanti guru memberikan contoh hafalan, dosen memberikan contoh PR, pekerjaan rumah, tugas lain-lain, tapi tetap kita harus kerjakan secara sabar. Terus nomor 4 adalah ini peranan seorang guru, wakil sahabat tanggalnya seorang guru itu mendidik bukan hanya mentransfer daripada ilmu, tapi bisa menjadi satu, menjadi petunjuk, menjadi tausoi teladan. Sebagaimana kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kanjeng Nabi itu menjadi uswatun sebagai suri teladan hasanatun yang bagus. Seorang guru sama, seorang guru adalah uswah bagi seorang murid. Makanya ada istilah ustadz, karena peranan guru itu nanti
daripada keberhasilan anak didik kita. Yang memberkahi, pokoknya berkahi itu nanti model berkahi maring semua anak didiknya alias murid atau santri. Sawise irsadu ustadi waktu zamani suwe mangsane belajar itu ora cukup 1-2 bulan 1 tahun, tapi membutuhkan waktu yang lama. Coba yang tingkatan dasar saja, yang MI berapa tahun? 6 tahun. Nanti sanawiyah berapa tahun? 3 tahun. Aliyah berapa tahun? 3 tahun. Setelah itu kuliah berapa tahun? 4 tahun, 1. Berarti sudah lama. Sama, nanti kalau jenengan pembelajarannya tidak di formal atau di pondok pesantren yang notabene latar belakangnya semuanya mapel agama, itu pun sama. Ada 10 zaman alias suwe masa. Makanya kalau masih kelas 1 itu ya oke, jangan diharapkan cepet-cepet lulus. Masih ada tingkatan berapa tahun lagi. Ini kok jadi terus nomor terakhir kalau Burhom itu mananya apa? Ada uangnya alias anak sanggunya. Makanya ini saya tekankan bagi para santri dan para murid. Makanya apa? Tetap yang namanya anaknya, anak di situ ke sekolah pasti membutuhkan yang namanya uang alias dana. Karena sudah menjadi sepaket dalam syarat-syarat mencari ilmu. Jangan mengharapkan dela-dela klasik. Makanya tetap karena itu sepaket ya. Wali santri harus tetap di situ sadar bahwa syarat daripada mencari ilmu itu ada waktu, ada uangnya, anak santri. Terus ojo main-main. Karena apa? Uang yang kita belanjakan untuk anak kita, walaupun jajan orang kita atau untuk bulanan saja, itu yang nantinya bisa menjadi aset nanti ila yaumil qiyamah sampai akhir. Makanan yang kita makan esok paling metu, tapi uang yang dibelanjakan guna untuk fisabilillah meluhurkan agama Gusti Allah diantaranya guna untuk menuntut ilmu. Itu nantinya yang kekal ila yaumil qiyamah, yang kekal sampai di akhir yaitu yaumul qiyamah alias akhir. Tapi bukan berarti nanti dimanfaatkan oleh murid-murid. Setiap nanti tiap hari jauh duit sing akeh itu enggak. Tetap standar MI itu uang jajannya berapa? Ini sudah. Itu ya 6 syarat sanggahnya bagi seorang santri atau seorang murid. Satu lah, ada istilah yang namanya dukakul, pandai-pandailah dalam mengatur waktu. Terus kedua yaitu kudu ngerti bahwa yang namanya mencari ilmu itu lama waktu. Terus 3 yaitu kudu sabar. Terus 4 kudu sing jenenge ana rasa mahabbah alias cinta terhadap ilmu. Jangan sampai berangkat ke sekolah awang-awangan. Gara-gara nanti ada pelajaran yang mengerti atau bahasa Inggris. Ini pun diajarkan Pak bahasa Inggris. Oh, nanti lah bahasa Arabnya kayaknya juga. Itu seputar. Itu pertama. Jadi perkara yang nanti jenengan sebagai seorang murid maupun sebagai wali santri, wali murid atau sebagai guru, 6 komponen tersebut harus terpenuhi. Ya walaupun contoh satu kelas itu enggak semuanya, saya yakin lah satu kelas pasti ada yang rajin, ada yang tidak rajin, ada IQ-nya yang tinggi, ada yang rendah. Tapi saat-saat itu dijalankan, 6 syarat tersebut dijalankan biar nanti ada salah satu dari murid-murid jenengan atau jenengan sebagai seorang murid bisa yang namanya hasil maksud, bisa nanti menjadi santri yang alim, yang sukses dunia wal akhirat. Tapi saat-saat bagi wali murid, bagi murid
adabnya, tata kramane sebagai murid terhadap seorang guru. Saya ulangi, kalau jenengan ini yang kalau di sekolahan orang tua kalian adalah bapak dan ibu guru. Kalau di rumah berarti orang tua kalian adalah orang tua yang melahirkan dan memberikan nafkah alias bapak dan ibu kamu. Makanya tetap dua-duanya tetap kamu harus istimewakan, harus kamu cari ridhonya, karena ridho dari keduanya yang nanti menentukan daripada kesuksesan kalian. Makanya dalam riwayat kan banyak anak durhaka terhadap orang tua, anak atau murid durhaka alias orang dermawan terhadap seorang guru. Nantinya walaupun ya contoh kamu di kelas ya kelas 6 ini khususnya, walaupun kamu contoh prestasinya ranking 1 contoh paling rendah ranking 1 mulai dari kelas 1 sampai tapi kelas 1 tidak pernah hormat, tidak mau taklim kepada seorang guru, jangan harap kamu nanti mendapatkan ilmu yang manfaat apalagi barokah. Ini yang dicamkan. Jangan sampai kita mendapatkan ilmu tapi seorang manfaat apalagi barokah. Yang terpenting tadi, walaupun sedikit syukur-syukur akeh. Walaupun sedikit tapi membekas. Maksudnya membekas apa? Bisa diamalkan, tur nanti bisa barokai terhadap kamu sendiri. Lantaran apa? Kamu punya amal, kamu punya yang namanya ajrun alias pahala yang nantinya bisa dicari atau dihasilkan nanti di yaumil qiyamah. Terus saya ulang lagi mengapa ya? Ini mudah-mudahan acara seperti ini tiap tahunnya dijalankan Pak Taufik selaku kepala madrasah ibtidaiyah. Karena apa? Ini sama saja dalam rangka ngeling-ngeling alias memperingati anane yaitu makhluk ingkang mulia akmalun nasi kholqan wa khuluqan. Nabi itu makhluk sing paling sempurna dari segi rupa, dari segi akhlak atau tata krama adab. Mengapa kita hormati? Karena enten harus ngaten. Setunggalipun ngendikanipun Kanjeng Nabi minda dzikris sholihin tanzilu ar-rahmah. Tatkala nek ana wong kok gelem memperingati mentadzakur alias pikir-pikir gelem memperingati gelem tafakur terhadap orang-orang soleh, iku bisa dadi sababiyah turunanipun rahmatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperingati yang namanya kok hari daripada sedone wong saleh sing disebut kaum iku nanti bisa dadi sababiyah turune rahmatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maning memperingati makhluk ingkang sempurna, yaitu memperingati hari lahiripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku mesti dadi sababiyah turune rahmatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan melawan peringatan ini nanti ini wakas ini semuanya dan dia akan tambah rahmat alias oleh rahmatipun Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan ini nanti menjadi lebih manfaat, lebih barokah kepada semua murid-murid yang nantinya dari akan murid yang sempurna dalam segi keilmuan maupun dari segi adabnya. Tidak sempurna sesempurna Kanjeng Nabi, tapi sempurna dari segi golongan orang awam alias orang umum. Jadi keluar dari MI ini nanti menjadi murid sing duweni tata krama, adab, sopan santun sing baik terhadap orang tua maupun terhadap guru. Nah, kula ya, saya ini kepada murid-murid
pernah disampaikan bahwasanya kalau kamu ingin kesuksesan dunia, syaratnya harus wajib hukumnya hormat terhadap orang tua. Birrul walidain, bagusi maring wong tua. Iku syarat nek pengen sukses dunia nek kudu bisa birrul walidain alias hormat maring wong tua. Terus nomor loro nek pengen sukses akhirat nek kudu hormat takdim maring guru-guru kalian. Makanya tadi kan mulanya jenengan coba doa Rabbana atina fid dunya hasanah, hafal belum? Hafal keren? Ini yang kelas 5, kelas 6 hafal? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maknanya apa coba? Maknanya apa coba? Maknanya apa? Artinya. Makna atau artinya apa? Memohon kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya tadi, kalau kamu ingin kebaikan dunia, kesuksesan dunia ada syarat. Di antaranya ialah kamu bisa bagusi, bisa hormat terhadap orang tua kalian, yaitu ibu dan bapak. Kalau ingin kebagusan akhirat, sukses dari segi akhirat, kudu wajib hukumnya hormat terhadap guru-guru kalian yang telah mengajarkan, mendidik dari segi rohani kalian. Kalau orang tua kamu itu mendidik dari segi apa? Dohirnya. Karena apa? Yang melahirkan kamu, terus yang setiap hari memberikan uang kamu ketika berangkat sekolah. Tapi kalau guru itu kan yang mendidik dari segi batinnya, mendidik dari segi rohaninya. Kamu diajarkan doa makan, doa mau tidur, masuk masjid dan sebagainya. Makanya wajib hukumnya kamu sekalian ini hormat terhadap guru-guru kalian. Dipraktekkan mulai besok ketika berhadapan seorang guru kudu duweni tata krama adat ingkang sah. Yang ini khususnya kelas 6, kelas 5. Kelas TK saja sudah diajarkan tata krama yang baik. RA saja sudah diberikan tata krama yang baik. Apalagi yang kelas 5, yang kelas 6. Nih ya, kalau berbicara dengan guru, mau tanya mau apa, diusahakan menggunakan bahasa yang baik. Maksudnya apa? Kalau nggak bisa bahasa Jawa ya pakai bahasa Indonesia. Aja ngoko, apa ngomong itu kan ngoko toh. Dipakai bahasa yang baik. Contoh tadi bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Sakit matur bahasa Jawa boleh. Oh, sakit. Masuk kena pelajaran. Teksnya itu mapel apa nih? Bahasa Jawa itu ada. Ya bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Ini gurunya pada bahasa. Ya sangga-sangga pakai bahasa Indonesia. Terus syukur-syukur kamu nanti ketika di rumah itu mau mendoakan terhadap guru-guru kalian. Bukan hanya mendoakan orang tua. Kalau guru kan mengajarkan kan mendoakan orang tua. Coba. Ini kayaknya doa terhadap orang tua TK apa? Kalau etik kudunya lebih apa? Coba mendoakan orang tua. Yo, bareng-bareng. Bunyinya gimana? Siap. Bismillah. Itu yang mengajarkan siapa? Guru kalian kan? Pasti guru kalian. Makanya jangan sampai orang yang telah mengajarkan kalian mendoakan orang tua, kalian tidak sampai mendoakan terhadap guru kalian. Walaupun tidak diajarkan ini loh, doa alias mendoakan guru-guru kalian. Tetap kamu doakan terhadap guru kalian supaya apa?
supaya nanti antara kamu dengan seorang guru itu terjadi hubungan yang baik. Kalau kamu diajarkan mendoakan orang tua, pasti kamu nantinya mempunyai kewajiban untuk mendoakan guru-guru kalian. Karena saya jamin kamu sebagai seorang murid tidak mungkin akan mampu membalas kebaikan seorang guru. Walaupun mau diberi uang saja itu tidak mungkin akan mampu karena satu hurufnya saja kalau dinominalkan. Makanya ini saya tekan, saya beritahukan bukan hanya kepada murid tapi wali murid juga, wali santri. Kalau jenengan bayar maring guru satu hurufnya saja itu 1 dirham, sedikit minimal. Itu contoh lah. Satu huruf contoh itu di harga 1000 bayar. Saya kadang guru kalian setiap hari mengajar kalian berapa huruf? Kok 1 kalimat saja contoh. Alhamdulillahirobbilalamin atau bahasa Indonesia mengajarkan mulai dari RKTK mengajarkan 1 huruf itu dinominalkan 1000. Kalau contoh 1 hari mengajarkan 100 huruf, otomatis gaji kalian alias orang tua itu wajibnya membayar 100.000. Makanya nggak ada yang namanya murid mampu membalas kebaikan seorang guru. Makanya kalau ada SPP contoh di MP maupun di TK kok gede-gede 20.000 atau 25.000 itu sedikit tidak sebanding dengan guru kalian yang mengajarkan terhadap anak-anak didik dalam kesehariannya berapa huruf. Makanya apa? Kalau ada orang belajar terhadap seorang guru, saya jamin tidak ada seorang murid atau wali murid yang mampu membalas kebaikan seorang guru. Walaupun nanti adalah kasarannya dari sekolahan istilahnya adalah syahriyah bulanan atau isyarah atau berbunga, itu nggak sebanding. Kalau itu katakan gaji, itu hanya bentuk berbunga, bentuk apa jenenge ben guru itu semangat anak tembung berbunga karena tidak sesuai nominal. Kalau bentuk gaji saya jaminkan. Makanya kalau wali murid atau wali santri itu membayar SPP per tahun 20.000 atau 25.000 itu sedikit. Makanya didahulukan karena itu yang nanti bisa menjadi jariah kalian panjenengan sedaya sebagai wali murid nanti di akhirat karena sudah mendidik walaupun tidak secara langsung. Kewajiban asli ini asli kewajiban mendidik tidak lain adalah kewajiban orang tua. Tapi kalau orang tua mampu belas dididik di sekolahan di madrasah pendidikan atau TPB, makanya sudah gugur lewat tadi istimewakan bisa setiap bulannya contoh awet pertukaran nama awan tulis tulisan pulpen spidol dan lain sebagainya, terus sedikit diberikan kepada guru sebagai bentuk berbunga bukan gajian. Karena kalau gajian nominalnya per guru itu 1 dirham, 1 dirham ulama terdiri dari 1.000 setiap harinya jenengan mampu enggak mengeluarkan 100.000. Ini guru sugih kalau sampai sama, tapi enggak. Saya ulang lagi, itu bukan untuk dunia, tapi guru mendidik semata-mata guna untuk tadi jariah amal jariah lewat mendidik para murid yang nantinya dengan harapan doa mudah-mudahan anak didik jenengan bisa menjadi orang yang bermanfaat baik terhadap orang tua, guru, masyarakat maupun negara, dan nantinya itu bisa menjadi amal jariah terhadap seorang guru. Itu yang diharapkan yang terpenting. Kalau mencari dunia kayaknya ada yang lebih menggiurkan. Kalau mencari contoh guru, kalau mencari semata-mata dunia ada yang lebih menggiurkan. Ada bisnis, ada berjualan, tapi enggak. Saya jamin kalau seorang guru mendidik insya Allah bukan semata-mata
cari yang namanya dunia atau uang. Tapi insya Allah diniatkan semata-mata mendidik, mentasarufkan ilmu yang telah dimiliki. Makanya sebagai orang tua kita tetap bukan hanya muridnya yang mempunyai akhlak tata krama yang baik, tapi wali murid pun seharusnya mempunyai tata krama yang baik terhadap seorang guru dalam rangka apa? Bentuk syukur terima kasih kita kepada seorang guru. Singus komeni amin jam itu betul jam siji atau bahkan lebih luar biasa. Saya ulangi, mudah-mudahan dengan adanya peringatan seperti ini nanti Allah nurunkan rahmatipun kepada kita semua, khususnya yaitu kepada lembaga Madrasah Ibtidaiyah atau MI yang nama alif yaitu itu seketik terkaitannya dengan peringatan Maulid, peringatan hari di mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Karena pada intinya Nabi diutus dilahirkan setelah menjadi Nabi tidak lain adalah liutang mima makarimal akhlak, tidak lain guna untuk menyempurnakan akhlak dari akhlak yang tidak baik menjadi akhlak yang baik, akhlak yang mahmudah bukan akhlak yang madmumah, dari akhlak tercela menjadi akhlak yang baik. Ini yang seharusnya dimiliki oleh murid-murid Madrasah Ibtidaiyah NU karena Nabi itu diutus tidak lain guna untuk menyempurnakan akhlak. Benar Pak? Dan nanti kita tutup berakhir dengan doa dengan harapan mudah-mudahan nanti yang melakukan setelah ujian nanti menjadi murid-murid yang bisa berhasil, yang bisa sukses bukan hanya di dunia tapi sukses di akhirat. Ini Hari ini